kita tidak bisa Reza. Bisa bersama-sama dengan Gus Aan, bisa bersama-sama biniatil iktikaf di masjid ini sudah dipakai semacam itu. Yang semuanya itu mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak belajar, anak-anak sinau thalabul ilmi di ma'had ini di samping karena ada dawuh saking Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga karena mensyukuri terhadap nikmatnya Allah. Wis diparingi fisik sing sehat, wis diparingi awak sing sehat, kemampuan juga ada, kemauan juga ada, sehingga antum semua bisa thalabul ilmi di ma'had ini dan insya Allah mendapat barokah. Amin. Mas-mas, mbak-mbak, insya Allah utamanipun barokah murid. Amin. Pinaringan wilujeng selamat sae dunyane akhirate. Antum semua, panjenengan semua, santri-santri, ketika antum fisabilillah sing ndongake awakmu ki ora mikir para masyayikh, Gus Aan dan teman-teman yang ada di sini, para asatidz tidak hanya itu. Hattal maut fis sama, sampai iwak-iwak sing ning kiwa tengene Pulau Bintan ini, sampai kabeh makhluk Gusti Allah yang ada di muka bumi ini akan mendoakan kepada orang-orang yang ada di jalannya Allah, orang-orang manusia-manusia yang ada di alirannya fisabilillah, santri-santri sing lagi thalabul ilmi di mambakso. Itu suatu hal yang luar biasa. Makanya ketika antum semua, kalian semua sudah bismillah belajar di ma'had ini, saya berharap dan meminta kepada mas-mas santri-santri untuk tekun belajarnya, untuk mutola'ah, dirosah dengan giat dan semangat, dengan penyukunan dan pengharapan semoga panjenengan semua anak-anakku menjadi anak-anak yang baik. Allahumma amin. Menjadi anak-anak yang soleh-solehan. Allahumma amin. Menjadi anak-anak yang berwawasan dan berkeilmuan. Allahumma amin. Menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada nabi-nabinya, berbakti pada alim ulamanya, sehingga menjadi orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Gus Aan, para masyayikh, asatidz dan asatidzah, benar tadi yang sedikit diceritakan tentang bullying saya, Bunyai Habibah. Itu konon katanya zaman masih sugihnya beliau ada kedekatan yang luar biasa dengan muassis pendiri dari Mambak Sholehin, yaitu Yai Mas Bohnya. Dulu memang kalau yang pernah sowan Gus akhir waktu nyuruh wani sowan naik. Dan desa bulik saya, karena itu artinya
Hadratul Walid itu di desa Pongangan. Ya dengan suci mungkin hanya berjarak 500 meter ya, 500 meter, setengah kilo. Beliau dipegarwa oleh Mbah Mansur, yang Mbah Mansur tadi dingendikake oleh Gus Muhammad mempunyai apa sinten waktu itu? Syafi'i. Mbah Yai Syafi'i. Orang-orang sepuh dulu itu ketika muncul wujud di kanan kirinya itu ada lembaga pendidikan, apalagi pondok pesantren, itu sangat marah, sangat senang, sehingga selalu membackup, selalu nyengkuyung, dan tentunya selalu mirakati dan gunakake untuk pondok pesantren itu. Termasuk konon ceritanya adalah Mbah Mansur, termasuk konon ceritanya adalah Bunyai Habibah. Itu nirakake gunake munajai keberadaan pondok pesantren Mampu Soleh. Dan alhamdulillah bifadlillah wa bi'aunillah, atas anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya juga atas doa dari Murabbi Rohina Yai Hamid Pasuruan, dengan ketikane beliau makmur, alhamdulillah pondok pesantren Mampu Solihin sudah begitu masyhur dan begitu tersebar di Nusantara ini. Dan alhamdulillah salah satu di antara keluarga dari Ma'had Mampu Solihin ada yang diamanai untuk melumi rakati di Mampu Solihin Bintang ini. Mudah-mudahan barokah. Amin. Karena kalau melihat jaraknya yang luar biasa gitu ya, dengan Gresik itu berapa ribu kilometer tarik jaraknya. Dan yang jelas ya, kita sangat marah dan kita sangat bangga pada Mampu Solihin, mobil khusus kepada Syekhina Mas Kuhin. Kita doakan beliau untuk selalu sehat walafiat. Amin. Kita doakan beliau untuk selalu bisa menjadi sesepuh kita yang bisa mengarahkan, membimbing kita, membina kita untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Sedikit saya mungkin cerita tentang pondok pesantren Remas. Pondok pesantren Remas itu dimulai ada semenjak zaman Pangeran Diponegoro. Nah Mas ya, Pangeran Diponegoro paling tidak tahu ya, salah satu pahlawan nasional. Beliau punya sahabat yang sama-sama nyantri di Ponorogo, di Pondok Pesantren Tegal Sari. Sahabatnya itu namanya Ki Dipo Menggolo. Nah, Ki Dipo Menggolo inilah yang kemudian menjadi muassis, menjadi pendiri dari perguruan Islam Pondok Remas. Jadi Pondok Pesantren Remas itu ada dari mulai wujud itu di sekitar tahun 1800 maaf 1800
420-an. Makanya belum lama ini Gus, pondok kami diadakan peringatan 2 abad pondok Termas. Karena ya memang usianya sudah 2 abad. Pondok Termas memang dimulai dari tahun itu, tapi masyhur dan menjadi ma'had yang insya Allah disantreni mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Anyer sampai Panarukan, itu di era di kurun Syekh Muhammad Dimyati. Syekh Muhammad Dimyati itu punya kakak kandung yang bernama Syekh Mahfud At-Tarmasi, yang terkenal dengan Suahibul Mahibah, yang terkenal dengan manhaj Nabi Nazornya, dan banyak kitab-kitab karya daripada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Bahkan Hadratul Walid dulu pernah ngendikan Syekh Mahfud ini pernah jadi ulama ajam sing ngimami Masjidil Haram pada waktu dan saat itu. Karena beliau memang sugeng di Makkah Mukarramah sana lama, hatta kapundutnya beliau juga di Makkah Mukarramah. Beliau punya romo namanya Syekh Abdullah. Syekh Abdullah itu juga di kapundut sedo di Makkah Al-Mukarramah. Kulon derek perusahaan, monggo Rabbi manfa'na bi barakatihim. Amin ya Allah. Wahdinal husna bi hurmatihim. Amin ya Allah. Wa amitna fi qadihim wa mu'afatin fitan. Yen ora melu para-para ngoten-ngoten iku terus badhe melu sinten melih. Di waktu zaman yang sudah seperti ini, kalau boten derek para beliau-beliau itu, kita mau ikut siapa lagi? Beliau-beliau itu jelas, guru-guru ini jelas. Mbah Mas Wahid, guru-guru ini jelas yang Mbah Hamid. Mbah Hamid jelas guru ini yang Mbah Dimyati. Mbah Dimyati jelas guru ini yang Syekh Mahfud dan kakangannya. Mbah Mahfud jelas guru ini munggah, hatta pada Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah jelas seperti itu, tentu panjenengan semua santri-santri, anak-anakku tidak ragu dan tidak ada kemamangan lagi untuk semangat belajar giat di Ma'had ini. Karena apa? Guru-guru ini jelas, sanate jelas, orang kote mutasil, dan lo yakin tidak mungkote, hakul yakin beliau-beliau Mas Buhain kepada Mbah Hamid kepada Mbah Dim. Konon terus kalau Mbah Hamid itu dulu di Termas namanya bukan Hamid tapi Abdul Mukti. Guru-guru beliau itu jelas, sambungan sanate itu jelas. Jelas sampai pada Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sanad-sanad beliau, guru-guru beliau sambung kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita besok akan masuk kepada payungnya beliau, melu gundeli sarung serbani beliau, dan kita akan bersama orang-orang yang kita cinta kepada para masyayikh, cinta kepada
tabiin, sahabat cinta kepada Kanjeng Nabi, insya Allah besok kita akan bareng-bareng di surganya Allah. Amin ya Allah. Dengan para masyayikh, para wali, para tabiin, dan kita akan insya Allah dapat syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yakin pun bismillah. Karena hidup ini tujuannya gini, kita beribadah, kita thalabul ilmi untuk bisa bagaimana beribadah yang benar, kita thalabul ilmi dengan niat dan tujuan untuk derek-derek para masyayikh, tentu keberuntungan yang akan kita tuju, tentu an-najah yang kita ingin. Keberuntungan itu pada prinsipnya adalah kita bisa derek para masyayikh ke surga, diselamatkan dari api neraka. Selanjutnya wonten kesempatan yang berbahagia menika kula badhe nyuwun dumateng Gus Aan, para masyayikh, para asatidz dan anak-anak untuk kabar